Otak saya, Pak Cipta jadi narsum ya. Topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Kenapa saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan? Alasannya sebenarnya oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Nasdem dan Anies Baswedan nggak takut mesin kampanye dipakai narik mobil batu? Ditulis oleh Erika Ebener. Keputusan Partai Nasdem menunjuk Anies Baswedan resmi menjadi capres yang akan diusungnya di Pilpres 2024 bisa dianggap sebuah keputusan yang cukup atau sangat nekat. Apa agenda sebenarnya dari Partai Nasdem dengan mencapreskan Anies Baswedan? Hanya Surya Paloh seorang yang tahu. Semua kader Nasdem yang hadir di acara pengukuhan Anies sebagai capres Nasdem adalah kelompok yang tak punya pendapat. Sementara kader Nasdem di daerah tak diajak bicara atau berembuk atas keputusan tersebut. Makanya muncul slogan baru untuk Partai Nasdem, tumbuh satu, mati seribu. Banyak kader Nasdem yang menyatakan mundur dan mematikan KTA mereka hanya beberapa saat setelah yang satu ini tumbuh. Nasdem lupa atau menyepelekan peran kader, pendukung, dan simpatisan Nasdem pada saat masa kampanye datang. Memangnya Surya Paloh mau kampanye sendiri, berorasi, dan membagikan alat-alat kampanye sendiri? Kan tidak. Itu semua dikerjakan oleh kader, pendukung, dan simpatisan. Sikap sombong Nasdem terhadap kader, pendukung, dan simpatisannya sendiri yang sedikit pun tidak dipertimbangkan atas keputusan menetapkan Anies Baswedan sebagai capres resmi Nasdem. Katanya, karena Nasdem yakin kalau dirinya pasti akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS untuk bisa mencapai batas ambang minimal 115 kursi di DPR RI. Nasdem hanya memiliki 59 kursi, berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi dan PKS yang memiliki 50 kursi. Lalu Nasdem pikir dia akan bisa mengandalkan mesin kampanye dari dua partai koalisinya? Percaya sama saya, mengusung Anies Baswedan yang memiliki track record hitam dalam perpolitikan Indonesia ibarat mobil yang larinya 30 km per jam tapi masuk kopling gigi 6 los torso alias ngedembrat. Sekarang saja kita sudah bisa melihat tanda-tanda mesin Nasdem ngeden. Kalau kalian buka aplikasi Babe, banyak sekali postingan-postingan yang memuji Anies Baswedan. Lucunya, pujian-pujian itu hampir semuanya pujian halusinasi alias pujian yang belum nyata atau pujian angan-angan. Seperti yang kemarin saya tulis soal Anies akan menjadi satu-satunya presiden yang tidak akan berhutang dan bahkan akan melunasi semua hutang yang sudah ada. Tapi serentetan pujian itu langsung mati hanya oleh satu postingan soal air hujan itu harus dimasukkan ke dalam dan tanah, ini bukan aneh. ke laut. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock. Air balik.
Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang Belum lagi soal DP 0% dan omongan-omongan Anies yang rancu nggak berarah. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi nah kita punya kecenderungan satu fungsi, enggak, ini multifungsi. Saat kampanye nanti, saya yakin pihak lawan politik Anies akan mengeluarkan semua peluru dan amunisi yang dulu Anies buat sendiri untuk mematikan lawannya di Pilkada Jakarta 2017. Kalau sudah begini, kira-kira Surya Paloh dan koalisinya mau membalas pakai apa? Belum lagi kalau amunisi yang terkandung di dalam senjata Bapak Politik Identitas Indonesia menembak tepat sasaran pada Anies yang seorang WNI keturunan. Wah, mesin mobil kampanye koalisi 3 partai Surya Paloh langsung mogok. Seperti yang mereka sudah memprediksi kalau mesin kampanye partai akan mogok. Dari sekarang, masing-masing anggota koalisi sudah mulai menciptakan framing politik. Misalnya, SBY sudah mulai meroceh kalau Pilpres 2024 akan penuh dengan kecurangan tanpa mengatakan siapa yang mencurangi siapa. Orang-orang PKS punya gaya tersendiri, mencuri start kampanye dari sekarang. Sekitar 1 tahun lebih diharapkan akan menjadi tenaga pendorong agar mesin kampanye bisa terlihat terus berjalan. Pertanyaannya, kalau casing mobilnya dari batu yang sangat berat, apa masih bisa melaju? Surya Paloh mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah the best of the best untuk menjadi calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Secara langsung atau tidak langsung, Surya Paloh sedang mempertunjukkan dan mengatakan dengan nyaring, inilah politik. Anies boleh dinilai tidak becus, tapi Indonesia bisa tetap jaya di tangan Anies Baswedan. Kalimatnya hanya segitu saja, meninggalkan 1001 tanda tanya. Kalau Anies boleh dinilai tidak becus, lalu siapa yang sebenarnya pemerintah negara ini dari belakang panggung Anies? Semua ketua partai koalisi, Surya Paloh, SBY, dan Sohibul Imam? Jawabannya, inilah politik. Makin pendek malah jawabannya. Dilihat dari sudut pandang manapun yang kasat mata, kita tidak bisa memahami mengapa Partai Nasional Demokrasi bisa memilih seorang yang telah merobek nasionalisme dengan politik identitas yang dia praktekkan. Tapi itulah politik. Tak ada kata salah, tak ada kata melanggar, dan tak ada kata haram. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.